Seorang pria dijuluki sebagai agen kematian namun bukan karena skill membunuhnya, tapi karena pria ini mempromosikan kalau merokok enggak berbahaya bagi kesehatan. Dia bekerja sebagai juru bicara industri tembakau yang meyakinkan masyarakat bahwa merokok itu aman. Halo, saya Besa Putra, selamat datang di konten movie storyline. Kali ini saya mau ceritain film keluaran tahun 2005 yang berjudul Thank You for Smoking. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pria bernama Nick Naylor. Kita panggil aja dia Nicky. Nicky ini adalah seorang pelobi yang mewakili sebuah organisasi yang bernama Akademi Studi Tembakau. Sebuah organisasi yang mengurusi studi apakah rokok berbahaya atau tidak bagi manusia. Salah satu studinya adalah mereka mengerjakan eksperimen hubungan antara nikotin dan juga kanker paru-paru selama 30 tahun terakhir dan gak menemukan hasil yang konklusif. Itu adalah contoh dari bidang sains. Organisasi ini juga perlu garda terdepan yang meyakinkan masyarakat kalau rokok enggak berbahaya. Karena itulah mereka memperkerjakan Nicky dan berbicara adalah keahliannya. Nicky bukan sarjana hukum ataupun sebagainya. Dia cuma tamatan SMA yang pandai berbicara. Contohnya, ketika dia menghadiri sebuah talk show yang dihadiri oleh para narasumber yang mendukung gerakan anti merokok, remaja yang terdiagnosa kanker, dan juga studio yang dipenuhi oleh orang-orang yang enggak merokok. Nicky dengan pandai bisa mengatasi masalah itu, padahal ibaratnya di situ dia cuma sendirian menantang dunia. Tapi karena dia pandai banget bicara di studio itu, orang-orang bahkan bocah kanker ini berbalik memihak Nicky. Semua orang tahu rokok berbahaya, tapi Nicky pandai banget mengubah sudut pandang orang lain. Nicky punya dua bestie yang kerjanya juga sama-sama menjadi pelobi. Ada wanita bernama Polly yang bekerja pada Dewan Moderasi Khusus menangani minuman beralkohol. Bobby bekerja di organisasi safety masyarakat pengguna senjata api. Nicky menamakan kelompok mereka sebagai penjual kematian karena mereka mempromosikan minuman keras, senjata api, dan rokok. Nicky punya satu anak laki-laki, pintar tapi pemalu, namanya Joey, sedangkan Nicky udah berpisah dengan istrinya. Saat ini istrinya yang bernama Jill udah menikah dengan seorang dokter yang selalu saja menasehati Nicky untuk menjauhkan rokok dari Joey. Hope you're providing a smoke-free environment for Joey. That's all I'm saying. I'm his father. You're the guy fucking his mom. Usaha Nicky yang mempromosikan rokok di lingkungan masyarakat tentunya akan mendapatkan perlawanan dari pemerintah. Adalah Senator Finnister yang mendukung gerakan-gerakan anti rokok bagi anak-anak. Bahkan dia menggagas untuk menambahkan simbol racun di setiap bungkus rokok yang dijual. Untuk melegasi aturan ini, maka senator dengan senang hati mengundang Akademi Studi Tembakau ikut dalam sidang kongres. Di kantor Akademi Studi Tembakau, BR, bosnya Nicky, meminta semua yang ada di ruang rapat untuk memberikan pendapatnya demi mengcounter tantangan dari senator. Nicky pun seperti biasa memberikan idenya. Dia memberikan sebuah ide untuk menggunakan film sebagai alat untuk membuat rokok menjadi hal yang keren untuk dilakukan. Mereka bisa membuat aktor-aktor terkenal merokok sambil berbicara di depan kamera. Hollywood bisa menyampaikan pesan kalau merokok itu keren. Setelah meeting itu, BR menyuruh Nicky untuk keluar kota, menemui kapten, orang paling atas di organisasi Big Tobacco, orang yang memperkenalkan filter di produk rokok, orang yang juga mendirikan Akademi Studi Tembakau, dan malam ini suatu kehormatan bagi Nicky akan bertemu dengan sang kapten. Di kesempatan itu, kapten berbicara pada Nick kalau dia menyukai sosok Nick ketika tampil di acara talk show kemarin. Cara Nick yang gak menyerah dan mengubah sudut pandang para audiens membuat kapten terpukau. Kapten menyampaikan kalau BR punya ide untuk membuat aktor-aktor merokok di dalam film. Mendengarkan hal itu tentunya Nicky kaget, karena itu adalah idenya. Tapi Nicky nggak mengklarifikasi hal tersebut dan membiarkan BR mendapatkan kreditnya. Oleh kapten, Nicky disuruh memegang proyek Hollywood ini dan melaporkan langsung pada kapten hasilnya. Setelahnya, Nicky pun diantar pulang menggunakan jet pribadinya kapten. Setibanya di kantor, Nicky melaporkan hasil pertemuannya pada BR. Dan BR pun kemudian memerintahkan Nicky pergi ke LA untuk bertemu dengan seseorang dari Hollywood. Sebelum pergi ke LA, Nicky seperti biasa ngumpul bareng dengan Jill dan Bobby. Udah biasa mereka membahas hal-hal di pekerjaan mereka untuk berbagi pengalaman. Di malam itu, Nicky bertanya tentang seorang wartawan bernama Heather. Bobby pun mengatakan untuk hati-hati dengan wartawan tersebut. Singkatnya, di waktu yang lain, Nicky pun bertemu dengan Heather di sebuah restoran. Heather adalah wartawan dari harian besar di Washington.
Di sana Nicky diwawancarai dan ditanya apa alasannya melakukan pekerjaan ini, mengapa dia membela Big Tobacco dan lain sebagainya. Dengan karismanya, Nicky bisa mengatasi pertanyaan-pertanyaan menjebak, bahkan mereka berdua berakhir dengan kencan bersama. Di hari yang lain, Nicky menjemput Joey di rumah Jill. Kemudian, mereka berdua pergi bersama-sama ke LA. Di sebuah kantor rumah produksi, Nicky dipertemukan dengan agen untuk perfilman Hollywood guna membahas product placement di film-filmnya nanti. Jeff menawarkan sebuah film yang lagi dia garap dengan Brad Pitt sebagai bintang utamanya. Dengan gampang, Jeff mengatakan kalau Brad Pitt bisa merokok di film tersebut. Pertemuan itu singkat banget hingga untuk menghabiskan harinya, Nicky pun berjalan-jalan dengan Joey supaya hubungan ayah dan anak ini semakin dekat. Joey lebih tertarik untuk mengenal lebih jauh pekerjaan yang Nick geluti sekarang. Mengapa orang-orang menganggap kalau ayahnya melakukan pekerjaan untuk orang jahat? Melalui penjelasan Nicky yang sederhana dan mudah dipahami, dia bisa menjelaskan kepada Joey tentang baik buruk dari pekerjaannya itu. Nicky menjelaskan gimana pentingnya menghargai pandangan orang lain, gimana dia harus menghormati pandangan mereka sambil tetap mempertahankan pandangannya sendiri walaupun dia nggak selalu setuju dengan mereka. Ketika kembali ke hotel, Nicky pun ditelepon oleh Jeff mengenai kesepakatan dana supaya Brad Pitt bisa merokok di filmnya nanti. Tentu aja itu nggak masalah. Keesokan paginya, Nicky mendapatkan paket dari kapten. Sekoper uang tunai yang jumlahnya puluhan juta dolar. Kapten menyuruh Nicky untuk mengantarkannya pada seorang pria bernama Lorne Lutz. Dia adalah pria yang ada di bungkus rokok Marlboro. Saat ini Lorne tengah mengidap kanker dan rencananya akan bicara pada sidang kongres bersama Senator Finister. Kapten mau Lorne mendapatkan uang itu tanpa ada kesepakatan apa-apa. Kapten berharap dengan adanya uang itu, Lorne bisa bersyukur dan menutup mulutnya. Tapi rencana lain dipikirkan oleh Nicky. Dia mengajak Joey menemui Lorne di peternakannya. Sesampainya di sana, Nicky nggak disambut baik. Tapi untungnya, karena ada Joey di sana, Nicky pun dipersilakan masuk. Di dalam rumah, Lorne menceritakan gimana dulu ketika dia menjadi pemegang saham Big Tobacco sampai akhirnya berhenti bekerja di sana karena ketidakcocokan. Lorne kesal karena kondisi medisnya nggak diperdulikan oleh para petinggi di sana, sehingga Lorne berhenti bekerja untuk Big Tobacco. Tanpa basa-basi, Nicky memberitahu kalau segala pajak dan hutangnya Lorne telah dibayarkan dan dia membawa hadiah dari kapten. Hadiah yang bisa Lorne simpan. Nicky menyuruh Lorne jika ingin tetap menghubungi media, pastikan dia menumpahkan seluruh isi uang yang ada di koper dan menyumbangkannya ke yayasan kanker. Nicky menyentuh moralnya Lorne. Gak mungkin Lorne menerima uang ini kemudian mencela organisasi di sidang kongres nanti. Pilihannya cuma dua, sumbangkan semua uangnya atau simpan untuk keluarga. Di dalam mobil, Joey pun bertanya pada Nicky, gimana Nicky bisa tahu Lorne akan mengambil uangnya. Nicky mengatakan cuma orang gila yang mau menolak uang sebanyak itu, dan Nicky tahu kalau Lorne nggak gila. Pada malam harinya, Nicky hadir di acara berita, di mana di sana dia akan berhadapan dengan Senator Finister sebelum sidang kongres diadakan. Awalnya Senator mengingatkan Nicky untuk jangan lupa hadir di sidang kongres ketika mereka membahas label racun di bungkus rokok. Mendengarkan hal itu, Nicky pun tertawa. Nicky membalikan keadaan ketika dia mengingatkan bahwa senator pernah membakar ladang tembakau yang mengakibatkan kerugian pada petani tembakau, dan setelahnya dia malah jadi pembicara di acara pertanian lainnya. Ironi memang, setelah merugikan petani lain, dia malah membicarakan tentang kesejahteraan petani. Senator pun gak mau membahas hal tersebut. Setelah hari yang panjang, Nicky mengantarkan Joey untuk kembali ke rumah Jill. Kemudian, Nicky pergi ke apartemennya Heather dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Nicky menceritakan perjalanannya pada Polly dan Bobby. Polly juga menceritakan tentang gimana kebijakan baru yang membolehkan wanita hamil meminum alkohol. Polly bahkan takut dia bisa diculik karena membicarakan itu. Nicky mengatakan kalau Polly gak perlu takut diculik, karena faktanya rokok lebih panas daripada alkohol. Nicky mengingatkan kalau kematian atas rokok jauh lebih besar angkanya daripada alkohol. Mereka bahkan saling membandingkan angka kematian yang disebabkan oleh produk mereka masing-masing. Tentu aja Nicky yang memenangkannya. Nothing personal, but tobacco generates a little more heat than alcohol. Well, my product puts away 475,000 a year. 1,200 a day. How many alcohol-related deaths a year? Well, 100,000 tops? Tapi yang dikatakannya benar. Siang itu, Nicky malah benar-benar diculik oleh sekelompok orang. Tuntutan penculik itu cuma satu, yaitu Nicky harus berhenti membunuh orang lain dengan berbicara atas nama Big Tobacco.
Sambil mendengarkan tuntutan itu, seluruh badan Nicky ditempel dengan patch nikotin yang membuatnya nggak sadarkan diri dengan waktu yang cepat. Singkat waktu, Nicky terbangun dan berada di rumah sakit. Di sana udah ada keluarganya dan juga para rekan kerja. Dokter mengatakan jumlah nikotin yang masuk ke aliran darah terlalu banyak. Untungnya, karena Nicky adalah perokok, tubuhnya sudah terbiasa, sehingga hal itu malah menyelamatkan nyawanya. Di sana juga hadir Kapten melalui video call. Kapten mengalami masalah jantung dan sama-sama lagi dirawat di rumah sakit. Biar pun kemudian mengatakan ada kru media yang menunggu di luar untuk meliput berita penculikan dan Nicky yang berhasil selamat. Nicky malah bisa menyampaikan fakta baru kalau nikotin patch terbukti berbahaya dan untungnya rokok malah menyelamatkan nyawanya. Dia pun siap nantinya akan muncul di sidang kongres minggu depan. Mendengarkan hal itu dari kantornya, Senator Finister pun kesal banget. Kepulangan Nicky dari rumah sakit pun disambut seperti pahlawan oleh rekan-rekan di kantor. Bahkan BR mengatakan kalau Nicky berhasil mendapatkan simpati publik dan Nicky akan tampil di berbagai macam acara talk show. BR juga mengatakan kalau artikelnya Heather akan keluar di koran edisi besok. Nicky pun mengatakan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tempat yang berbeda, ketika Nicky bertemu dengan kelompok pembunuh massalnya, Bobby bertanya kenapa dia mendapatkan telepon dari pihak koran dan ditanya mengenai ejaan yang benar dari namanya. Bobby dan Polly curiga Nicky membicarakan tentang kelompok ini pada Heather. Tapi Nicky mengatakan gak ada hal penting yang dia ceritakan. Keesokan harinya, artikel itu pun terbit. Gak disangka, ternyata Heather yang Nicky pikir baik, ternyata menyerang habis-habisan di artikel itu. Termasuk semua cerita mengenai Polly dan Bobby, dan kebiasaan mereka yang suka mempertandingkan angka kematian dari produk yang mereka bela. Gak hanya membuka semua hal yang udah Nicky lalui, Heather bahkan mengatakan kalau Joey anaknya udah dipersiapkan menjadi pelobi seperti Nicky di masa depan. Lagi stres di kantornya, Nicky pun mendapatkan telepon dari Heather. Nicky nggak percaya Heather memanfaatkan dirinya. Ternyata Heather memberikan itu semua supaya Nicky menceritakan semua informasi tersebut. Karena artikel itu, BR jadi kecewa pada Nick. Mereka jadi kehilangan simpati publik dalam sehari. Selamat dari penculikan kemarin jadi nggak bisa dimanfaatkan. BR menolak untuk melakukan bantahan terhadap artikel tersebut. Bahkan BR pun mengatakan susah baginya untuk mempertahankan Nicky sebagai staf lagi karena kerusakan yang udah Nicky buat. Nicky secara resmi dipecat dan gak akan bisa hadir dalam sidang kongres nanti. Ditambah lagi Kapten meninggal dunia di pagi itu, sehingga Nicky jadi gak punya orang yang bisa mempertahankannya. Karena kehilangan pekerjaannya, Nicky jadi kacau banget dan gak ada tujuan hidup. Untuk menghiburnya, Jill pun mendatanginya dengan membawa Joey. Jill mengatakan biarpun orang lain di luar sana udah menganggap Nicky sebagai sampah, tapi masih ada satu orang yang mengagumi sosok Nicky, yaitu Joey anaknya sendiri. Gak disangka dari mulut Joey, Nick malah mendapatkan sebuah semangat untuk membalikkan keadaan. Joey mengatakan bahwa udah jadi tugas Nicky untuk membenarkan, dan Nicky adalah orang yang terbaik yang bisa melakukannya, karena Nicky adalah seorang pelobi. Joey menganggap kalau Nicky adalah orang yang ahli dalam memutarbalikkan sesuatu. Nicky pun menyampaikan rencananya pada Polly dan Bobby. Dia akan melakukan sesuatu hingga dia bisa berbicara di sidang kongres nanti. Jadi pada suatu hari, Nicky pun berbicara di hadapan para wartawan mengenai artikelnya yang kemarin. Nicky ingin membersihkan nama-nama yang disebutkan dalam artikel tersebut. Nicky juga mengatakan adalah salah jika berhubungan seksual dengan seorang wartawan, karena itu akan membuatnya diperlakukan secara tidak adil. Heather yang mendengarkan hal itu pun jadi kaget dan pada hari itu giliran dia yang merasa terhinakan. Nicky pun berjanji akan tetap hadir dalam sidang kongres besok, kecuali Senator Finister takut untuk menghadapinya. Senator yang menonton wawancara itu di TV pun jadi berang karenanya. Terpaksa, dia menuliskan nama Nick Naylor menjadi salah satu orang yang berbicara pada sidang kongres nanti. Keesokan paginya, sidang kongres pun dilaksanakan. Di sidang itu fokusnya adalah penggunaan label racun pada bungkus rokok. Para ahli pun dihadirkan untuk mendukung keputusan itu dibuat. Ada yang mengatakan itu perlu dilakukan karena kata-kata nggak akan membuat orang-orang paham bahaya rokok. Perlu dimuatnya gambar di depan bungkus rokok tersebut. Sampai akhirnya, tibalah giliran Nicky yang berbicara. Senator kayaknya ingin menghancurkan Nicky sampai-sampai bertanya di luar konteks label racun yang lagi dibahas. Untungnya Nicky bisa mengcounter pertanyaan tersebut sampai-sampai orang-orang di sana tertawa. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang bahaya rokok untuk kanker dan penyakit paru-paru, Nicky pun setuju dengan hal tersebut. Tentunya jawaban yang di luar dugaan.
Nicky menganggap penggunaan label racun di bungkus rokok nggak akan ada gunanya karena orang-orang udah tahu rokok itu berbahaya. Salah seorang senator pun bertanya, gimana dengan anak-anak yang nggak tahu bahaya tersebut? I'm sorry, I just don't see the point in a warning label for something people already know. A reminder of the dangers of smoking cigarettes. Why don't we slap a skull and crossbones on all Boeing airplanes, Senator Lothridge? What about the children? Gentlemen. Nicky dengan bijak mengingatkan bahwa pendidikan itu bukan datang dari karton rokok, tapi dari guru di sekolah dan orang tua di rumah yang wajib mengajari anak-anaknya tentang semua bahaya yang ada di dunia, termasuk rokok. Would you condone him smoking? On his 18th birthday, will you share a cigarette with him? If he really wants a cigarette, I'll buy him his first pack. Setelah kalah argumen melawan Nicky, Finnister pun mempersilahkan Nicky untuk pergi. Ketika di luar, BR memuji aksi Nick ketika di dalam tadi. Baginya, undang-undang tentang label racun di bungkus rokok akan ditenggelamkan karena pidato Nicky tadi. Ketika di luar, para wartawan bertanya apakah Nick kali ini akan tetap membela Akademi Studi Tembakau dan mewakili Big Tobacco. Secara mengejutkan, Nick yang udah dipecat dan diizinkan untuk hadir dalam sidang kongres ini malahan menolak untuk bekerja kembali bersama BR. Kesempatan ini Nick gunakan untuk mengajari Joey anaknya untuk tidak bekerja pada bos yang suka mengkhianati dirinya dari belakang. Karena testimoninya di sidang, Big Tobacco akhirnya berdamai dengan para senator, namun Akademi Studi Tembakau pun ditutup. BR pun kehilangan pekerjaannya karena hal itu. Hubungan Nicky dengan skuad kematiannya juga masih terjalin. Joey mendapat prestasi di sekolahnya, dan Nicky memilih untuk membuka jasanya sendiri dengan memberikan solusi-solusi permasalahan terhadap produk yang dinilai berbahaya bagi kesehatan. Setiap orang punya bakat dan bakatnya Nick adalah berbicara. Dalam film ini kita bisa belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan juga pentingnya menghargai pandangan orang lain. Dalam film ini Nick bertemu dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan posisi yang berbeda tentang tembakau. Dan dia harus menghormati pandangan mereka sambil tetap mempertahankan pandangannya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya menghargai pandangan orang lain meskipun kita tidak selalu setuju dengan mereka. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abai Saputra. To be continue.